Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Septiana dengan NIM 2310102071. Di sini saya ingin menjelaskan proses data cleaning menggunakan Google Colabs. Pertama-tama saya mengunggah file yang sudah saya cari. File ini berisi data transaksi penjualan yang akan saya analisis, yang dimana dataset ini memiliki 7 kolom utama, yaitu ada invoice ID untuk nomor transaksi, date untuk tanggal, customer untuk nama pelanggan, produk untuk jenis barang yang dijual, quantity untuk jumlah unit, price untuk harga per unit, dan total sebagai hasil perkalian antara jumlah dan juga harga. Jika kita lihat lebih detail, ada total 51 data transaksi yang sebagian besar data ini terisi lengkap, namun pada kolom customer ada sedikit missing value, hanya 48 data yang valid. Dan dengan dataset ini kita bisa melakukan berbagai analisis akuntansi seperti menghitung total penjualan per produk, mencari pelanggan dengan transaksi terbesar, hingga membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Jadi melalui eksplorasi dataset akuntansi ini juga kita bisa melihat bagaimana sistem akuntansi digital dapat membantu efisiensi pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada sel 2 atau check missing value, yang dimana kita mulai dengan memeriksa apakah ada data kosong di dalam data ini. Ternyata pada kolom customer bisa kita lihat ditemukan ada 3 data yang hilang. Supaya dataset tetap konsisten, kita isi kata yang kosong itu dengan kata unknown. Selanjutnya di sini ada sel 3 yang itu proses duplicate, check dan drop, yang dimana langkah ini untuk memeriksa duplikasi data. Kita menemukan satu baris transaksi yang sama persis, yaitu invoice INV 1005, yang kemudian baris tersebut dihapus. Setelah dibersihkan, jumlah transaksi menjadi 50 baris data unik. Selanjutnya sel 4 yaitu proses standarisasi produk, yang dimana di sini kita melakukan standarisasi nama produk. Awalnya terdapat variasi penulisan seperti laptop dengan huruf kecil dan besar atau salah ketik. Setelah dibersihkan, data produk menjadi konsisten. Laptop 22 transaksi, printer 14, mouse 8, dan keyboard 6. Selanjutnya ada sel 5 yang dimana proses ini untuk mendeteksi outlier quantity. Langkah ini untuk mendeteksi outlier pada jumlah barang yang ada pada data. Terlihat pada satu transaksi yang mencatat penjualan 999 unit laptop yang sangat tidak wajar. Supaya data ini tetap realistis, kita lakukan capping dengan membatasi nilai maksimum sesuai batas normal, yaitu 13 unit. Bisa kita lihat di sini quantity stage before-nya di max itu 9999. Setelah dibersihkan menjadi 13.000. Selanjutnya yaitu sel 6 atau tahap terakhir, yaitu validasi total dan koreksi, yang dimana tahap ini adalah validasi kolom total. Bisa kita lihat ternyata ada beberapa baris yang tidak sesuai dengan perkalian quantity dan price. Maka kita hitung ulang seluruh kolom total berdasarkan formula akuntansi, sehingga seluruh data transaksi kini valid dan juga konsisten. Selanjutnya di DF Describe, yaitu statistik deskriptif dari data akuntansi yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada quantity, ada price, dan juga total, yang dimana jumlah data ini terdiri dari 50 baris dengan rata-rata 5,3, dengan price 1,6 juta dan sekian. Statistik ini juga digunakan untuk memahami distribusi dan rentang nilai serta melihat ada atau tidaknya outlier di dalam data ini. Lalu selanjutnya yaitu step paling terakhir, yaitu menunjukkan di sini perintah untuk menyimpan data frame ke file CSV, lalu mengunduh file tersebut menggunakan files.download, dan file ini akan dihasilkan bernama akuntansi dataset.csv sesuai dengan data yang saya cari. Ekspor ini juga biasanya dilakukan agar data ini bisa digunakan untuk analisis atau audit lebih lanjut di Excel atau aplikasi lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari Tableau, yaitu
3 grafik. Yang pertama ada bar chart, top products by revenue. Yang kedua ada pie chart, yaitu revenue share by product. Dan yang terakhir line chart, yaitu revenue trend. Yang pertama bar chart, yang dimana grafik batang tersebut menunjukkan pendapatan paling terbesar diraih oleh produk laptop sebesar 126.500.000, disusul oleh printer sebesar 76.900.000, kemudian mouse sebesar 38.900.000, dan yang terakhir keyboard dengan pendapatan 16.600.000. Hal ini menunjukkan bahwa laptop merupakan kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu pie chart. Melalui pie chart ini terlihat bahwa proporsi kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan. Laptop menyumbang hampir setengah total revenue, yaitu 48,86%, printer menyumbang 29,70%, mouse sebesar 15,03%, dan keyboard sebesar 6,41%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dua produk utama yaitu laptop dan printer memberikan kontribusi terbesar dengan total lebih dari 78% dari seluruh revenue. Lalu yang terakhir di situ ada line chart atau revenue trend, yang dimana grafik tren ini menunjukkan perkembangan pendapatan setiap produk dari Januari ke Februari 2023. Laptop mengalami peningkatan pendapatan sehingga dapat dikatakan tren permintaan laptop sedang naik, sedangkan printer, mouse, dan keyboard justru mengalami penurunan pendapatan. Penurunan paling signifikan terlihat pada printer yang pada Januari masih di atas 60 juta, namun turun drastis hingga mendekati 20 juta pada Februari. Mouse dan keyboard juga menunjukkan penurunan meski tidak sebesar printer. Kesimpulan dan rekomendasi secara keseluruhan menurut saya, laptop menjadi produk unggulan perusahaan dengan tren positif dan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Namun perusahaan perlu memperhatikan penurunan pada printer yang cukup drastis serta menjaga stabilitas produk mouse dan juga keyboard agar tidak semakin menurun drastis. Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan promosi dan pasokan laptop untuk menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus menganalisis faktor penyebab penurunan printer agar bisa segera diatasi lebih cepat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.